Halo, ketemu lagi dengan kami dari tim rekrutmen. Tentunya dalam podcast Tema Talk spesial kali ini kita akan membicarakan beberapa hal yang pastinya sangat berguna bagi teman-teman di sana, khususnya fresh graduate. Iya, Masih ingat nggak beberapa minggu yang lalu kita membawakan beberapa topik. Yang pertama, bagaimana membuat CV yang menarik. iya betul Terus apa sekali. lagi, Dip? Lalu kita juga sempat membahas waktu itu bagaimana mengikuti proses psikotes ya kan, yang memang baik dan benar dan memang tidak akan menjerumuskan kita tentunya seperti itu. Nah, kali ini tidak kalah ketinggalan, kita juga akan membawakan satu tema yang sangat menarik. Ya, Kenapa menarik? Selain ini berguna dan ini juga bisa mengantisipasi. betul Jadi sekali. tema kita Kali kali ini ini tema kita karena biasa ngomong bahasa Inggris jadi mungkin dibalik-balik dibalik-balik ya. ya. Oke, oke. Baik, tema kita kali ini adalah mengenali dan menghindari modus penipuan panggilan interview. Iya. Oke, kenapa kita yang bawa ya, Dip? Kenapa nggak yang lain? Nah, mungkin kenapa kita yang bawa karena yang lain nggak mau pastinya. Tapi Bukan. ya yang utama adalah karena kebetulan mungkin pekerjaan kami relate dengan berhubungan dengan satu interview, kemudian dua panggilan interview, dan ketiga juga berhubungan dengan kandidat-kandidat ya yang kita hubungin seperti itu. Betul, sebelum kita panjang kali lebar, Dip, kita Ya, memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Rara. dan saya dengan Adip. Kita berdua ada di tim rekrutmen Iya, HRD Stella Maris, yang dimana rekrutmen adalah bagian dari tim under operasional. Tim operasional. operasional. Tahu operasional? Operasional. Nah, seperti itulah Oh, slogan bukan. kami ya. Gue udah langsung joget Oke. aja, sorry, Nah, maaf. lalu apa nih? Kita akan memulai dari mengenali apa ya? Mungkin teman-teman di sana ya pemirsa semuanya, mungkin khususnya teman-teman yang fresh graduate ya Miss ya. Yes, Mungkin pernah ya mendapatkan panggilan-panggilan medianya zaman sekarang mungkin banyak ya medianya ada yang di telepon, ada yang by apa? WhatsApp. Nah, seperti itu. Mungkin oke. itu. Baik, sebelum kita mulai, Ya, kita harus kasih tahu dulu nih bahwa tujuan kita membawakan tema ini apa sih? Jadi seperti yang kalau kita bilang tadi, ini lebih mengedukasi edukasi, mengenai modus penipuan panggilan interview dan bagaimana cara menghindarinya. antisipasi ya. Kenapa ini kita bawakan gitu? Apa ini penting? Penting gitu ya. Karena apa nih? Ya, karena di dalam dunia seperti ini kalau misalkan kita tidak hindari, tentunya akan memakan korban, ya kan? Betul, selain Seperti makan itu. korban, makan Makan ini, waktu, makan makan biaya, waktu, betul, tentunya makan biaya, merugikan merugikan, secara finansial dan emosional yang emosional, dan juga pasti. merugikan nama baik dari instansi yang dipakai ya, nama instansi yang digunakan untuk modus penipuan tersebut tentunya. Baik, apa itu modus penipuan panggilan interview? Jadi definisinya di mana eh, pelaku ya berpura-pura menjadi perekrut dari perusahaan untuk menipu korban. Nah, itu definisinya. Jadi cara kerjanya memang agak unik dan berbagai macam ya. Salah satunya adalah pelaku ini menghubungi korban, intinya terus Hmm. menawarkan pekerjaan, dan yang paling parah pada akhirnya adalah meminta biaya untuk proses Iya, seleksi. Jelas-jelas ya, di mana-mana proses seleksi itu gratis gratis dan tidak dipungut biaya apapun ya. sama sekali. Apalagi sampai yang nanti ada namanya, oh Pak, tadi Bapak sudah dinyatakan lolos, tapi kalau misalkan Bapak menyatakan lolos, Bapak ada biaya-biaya tertentu gitu ya. Nah, Nah, itu harus waspada. begitu. Jadi di mana awal-awal aja udah tolong ada biaya administrasi, itu jelas Betul, bukan kemungkinan, sudah sudah pasti itu pasti. adalah penipuan. Karena seharusnya dalam proses interview Hmm, atau proses rekrutmen itu tidak dikenakan biaya. tidak dikenakan biaya. Baik, Betul. kita mulai masuk ke ciri-cirinya nih. Ya, Ciri-cirinya, ciri-ciri. jadi pertama kalian harus jeli. Di mana email nih ya, email undangannya sifatnya tidak resmi. Ya, Iya. pernah punya pengalaman gak, Dip? Tidak resmi itu maksudnya gimana? Nah,
Sebenarnya mungkin tidak resmi itu khususnya zaman sekarang kayaknya perusahaan rata-rata sudah pada punya website ataupun domain email Betul. sendiri Kayak ya. Stella Maris ya. Ya, Misalkan Stella Maris emailnya tuh karena stema sekolah.sch.id Nah, itu seperti kan itu. jelas ya, Iya, ini iya, iya. organisasi yang jelas gitu. Tetapi kalau sebuah kira-kira nih Dip, kita sebutkan Stella Maris at yahoo.com misalnya Iya, gitu ya. heeh. Itu mungkin teman-teman harus sudah mulai waspada gitu ya. Ya, belum tentu itu penipuan, tapi setidaknya teman-teman harus apa ya istilahnya cross check, Aware ya, cross aware. Oh, kok check. kenapa perusahaan sebesar ini masih menggunakan domain untuk website ataupun emailnya masih ini ya, gitu kan? Bisa di Betul. cross check ke tempatnya gitulah. Ya. Pokoknya berawal dari tadi email tadi juga pertama itu juga seperti itu. Kem- Lalu kemudian misalnya nomor nomor telepon, ya via telepon ya, ya entah itu sifatnya telepon apa tuh namanya kantor ataukah telepon pribadi. telepon pribadi seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi sebenarnya ya teman-teman. Cuman teman-teman tugasnya adalah memverifikasi apakah benar apa enggak yang WhatsApp saya atau yang telepon saya pakai nomor pribadi ini atau telepon kantor ini adalah memang nomor telepon kantor dari perusahaan tersebut ataukah nomor pribadi ini adalah nomor benar dari karyawan dari perusahaan tersebut Nah, gitu. sebenarnya aku punya tips nih. Jadi kan sekarang ini banyak aplikasi di Yes. aplikasi yang gratis salah satunya boleh nggak sih sebut merek? Boleh nanti tinggal tim editor kalau nggak boleh Get nanti di It ya, Get It. Jadi bisa ya. masukin nomor, terus kita bisa kelihatan deh ini nomor Ya. siapa gitu kan. Mm-mm. Kalau jelas itu penipu, mungkin ada orang yang merename itu Sudah pernah di rename. sebagai penipu. Ya. Kemudian selain itu adalah meminta uang untuk biaya administrasi itu yang kita Hmm. bilang di awal tadi. Biasanya mereka dengan modus biasanya bilangnya biaya administrasi lah, Beli biaya formulir lah gitu kan. pelatihan, Iya. sertifikasi. No, jadi intinya di awal perkenalan, di awal proses rekrutmen tuh nggak ada biaya-biaya. Jadi itu jelas penipuan gitu ya. Kemudian adalah informasi perusahaan yang tidak jelas. Ya. Jadi samar yang kalian harus verifikasi. Jadi pastikan ketika ada email perusahaan PT Stella Maris gitu ya. Ya. Langsung googling ya kan sekarang kan bisa kita Betul sekali. googling Betul by sekali. TikTok, by media sosial lah ya. Kita bisa lihat bener nggak nih perusahaannya gitu. Ya, pokoknya sekarang banyak media yang bisa kita gunakan untuk memverifikasi sebuah informasi. Itulah Betul. pokoknya kreatifnya teman-teman di sini harus dipakai juga ya. Artinya ya jangan hanya satu pintu saja mendapatkan informasi. Jadi harus kreatif dari media-media lainnya gitu. Selanjutnya adalah langkah-langkah menghindari penipuan. Jadi memang penting sekali kita tuh harus paham ya, tidak boleh memberikan informasi pribadi. Jadi hindari yang namanya memberikan informasi data sensitif seperti misalnya nomor rekening, KTP atau NPWP. Kecuali kalian sudah deal, sudah tanda tangan kontrak atau sudah deal lah, udah ada Ya. kesepakatan yang memang perusahaannya jelas, baru deh ngomongin yang namanya nomor rekening, KTP dan NPWP. Iya, betul. Ya, pokoknya harus aware terkait dengan itu ya. Apa namanya? Data-data pribadi lah kalau misalkan belum sampai tahap-tahap yang serius, jangan terlalu detail menginformasikan. Apalagi hal-hal yang tadi sifatnya kayak nomor-nomor kartu keluarga lah dan segala macam gitu. Oke. Ya, jadi kita juga lapor apa ya, maksudnya aware dengan cara melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang atau platform-platform yang nggak jelas itu kalau kalian memang menemukan modus penipuan. Kenapa? Selain kita mengedukasi orang lain, kita juga menyebarkan informasi ini supaya orang di sekitar kita, orang di luar sana benar-benar tahu nih bahwa ini modus penipuan dan tidak ada orang-orang lagi yang menjadi korban gitu gitu. ya. Jadi hal-hal yang sifatnya positif, jadi teman-teman juga harus bisa share juga ke rekan-rekannya kan tidak banyak yang menjadi korban atas penipuan-penipuan seperti ini ya, khususnya bagi teman-teman yang memang baru-baru aja masuk ke dunia pekerjaan. Karena dan namanya apa ya, zaman sekarang itu banyak sekali akal orang untuk gimana cara mendapatkan keuntungan.
dengan merugikan pihak lain lah tentunya seperti itu. Buat yang tertarik untuk lebih tahu banyak tentang Stella Maris School, silakan follow sosial media Stella Maris School. Instagram ada @stellamaris.sch, lalu di YouTube-nya ada Stema TV, lalu TikTok Stella Maris School, dan kunjungi website kami www.stella-maris.sch.id untuk update terbaru dari Stella Maris School. Oke. Lalu Anda juga bisa menghubungi nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, usia anak / pertanyaan. Akhir kata saya dengan Adib dan rekan saya Rara. Kami pamit undur, semoga nanti bertemu lagi di podcast selanjutnya. See you on the next podcast. Bye.